Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS dari PPU. Di sini ada proyek saya, yaitu proyek dari pengelolaan hewan. Jadi proyek saya itu seperti ada hewan yang dikelompokkan dan di mana tujuan dari pengelolaan bersama nama hewan ini seperti contohnya terdapat kucing itu termasuk mamalia atau bukan, dan juga hewan-hewan yang terdapat hewan yang lainnya. Lalu di sini terdapat beberapa kelas, yaitu saya di sini membuat 3 package, ya ini terdiri dari entity, model, dan juga dari data manajemen hewan. Di dalam entity ini saya membuat 2 macam kelas, yaitu hewan abstrak entity dan juga lingkungan entity. Lalu kelas awalnya di sini saya membuat kelasnya menjadi abstrak, di mana yang dimana abstrak itu suatu kelas yang bentuknya masih abstrak atau masih bisa disimpulkan apa itu eh, seperti apa itu abstrak itu sendiri, atau masih belum bisa dipahami, atau masih ya kayak belum berbentuk gitu secara umumnya, kita sebut juga abstrak. Di sini saya tipe datanya menggunakan string, lalu saya kasih protect. Lalu di protect ini saya akan membuat seperti overriding, lalu juga inheritance, dan juga enkapsulasi, dan juga pewarisan. Lalu oke, mari kita coba. Di sini saya membuat konstruktor untuk pendeklarasian seperti nama, jenis, pemakan, dan juga reproduksi dan habitat. Jadi ini berfungsi akan masuk ke dalam data model. Lalu seperti biasa di bawah kita membuat deklarasi dari atau default variabel, lalu nanti kita samakan, lalu kita get, lalu return, seperti selaknya program konstruktor. Jadi seperti ini program saya. Ada di sini terdapat set nama, maksud saya get nama, get jenis, lalu get jenis, get pemakan, set pemakan, get reproduksi, set reproduksi, lalu ada get habitat dan set habitat. Lalu data ini saya wariskan ke lalu ini nanti akan saya wariskan ke lingkungan kelas atau pewarisannya. Lalu secara inheritance nanti seperti ini, lalu kita extend dari abstrak tadi. Lalu kita masuk ke tipe data yang baru, yaitu cara hidup. Ini saya gunakan private. Jadi ini supaya variabelnya tidak dapat berubah-ubah secara langsung. Lalu di sini kita buat inheritance. Biasanya kita kita deklarasikan harus menggunakan this dulu untuk mendapatkan deklarasi tipe data yang sebelumnya. Variabel yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan extend, jika menggunakan extend maka kita menggunakan super.
di mana super ini merangkup banyaknya variabel-variabel yang sebelumnya. Lalu tidak lupa dimasukin ke dalam kurung kurawal sebagai supaya data ini ada atau tidaknya. Lalu di sini sebagai pendeklarasian atas nama ini pendeklarasian atas nama yang tadi kayak kita rangkup semuanya jadi satu yang kita deklarasikan yaitu jadi cara hidup ini. Lalu menggunakan override, lalu jika kita menggunakan extend, lalu kita get nama, return nama, secara hidup. Di sini kita jabarkan sebelumnya kita menggunakan variabel yang kita gunakan tadi sudah. Jadi di sini tidak perlu dideklarasikan lagi. Cuman nama ini saya gunakan untuk sebagai charnya seperti awalnya. Lalu di sini saya tambahkan secara hidup, cara hidup dan secara hidup. Oke, lalu kita masuk ke package selanjutnya yaitu di model. Di model ini kita buat dua kelas yaitu model interface dan hewan model. Jadi di interface ini saya menggunakan view aja untuk menampilkan tipe data, untuk menampilkan hasil dari yang entity tadi. Jadi caranya langsung masuk saja ke hewan, lalu kita masuk ke dalam data hewan model. Di sini saya menggunakan release dan pewarisannya saya akan lalu di mana kita interface ini kita gunakan implementnya itu tadi, pewarisannya itu tadi. Jadi biasanya macam-macam. Kayak yang tadi itu saya juga meminta maaf jika ada penyampaian yang salah atau kurang. Lalu kita masuk ke dalam poinnya. Di sini release-nya saya private, nanti kita jabarkan untuk menjadi public. Lalu selanjutnya ini ada public void insert hewan, yang di sini saya membuat data masuk atau inputan mendapat release seperti ini. Jadi kita harus inputkan nama kelas dahulu, lalu kita ubah yang seperti kita sebut release-nya, lalu kita jadikan add untuk menginputkan datanya. Oke, tidak lupa menggunakan override untuk memeras pewarisan. Lalu di sini kita menggunakan seperti kita gunakan seperti perulangan untuk release-nya untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan tadi. Lalu di sini data outputnya tadi terdapat nama, jenis, pemakan, cara hidup, cara reproduksi dan juga habitat. Lalu kita print out nanti. Jadi ini terdapat data release-nya dulu, lalu get nama tadi yang dari lingkungan entity tadi, lalu maksudnya dari hewan abstrak tadi. Lalu tidak lupa kita maksudnya importnya. Jika tidak dimasukkan importnya nanti tidak akan tampil itu tadi. Jika maksudnya tidak masuk dalam data import tadi itu tidak masuk. Lalu jika sudah, lalu kita masuk ke data mainnya. Di sini data mainnya kita tidak lupa memasukkan beberapa package tadi agar macam-macam tadi bisa dikenali dalam inputkan atau kita outputkan. Kita di awal tadi terdapat lingkungan entity, lalu hewan abstrak yang entity tadi, lalu entity, lalu terdapat ini untuk input,
ini untuk model, dan ini untuk interface. Lalu di sini kita menggunakan enkapsulasi. Lalu di enkapsulasi ini kita ubah dari hewan model menjadi hewan. Jadi semacam rilis seperti kita ambilkan seperti di enkapsulasi ini. Di sini kita ubah data kelas, kita ubah jadi kita ubah kita ubah mainnya sendiri. Lalu ini kita buat inputnya. Lalu ini untuk pilihan. Ini tipe satu untuk pilihan. Lalu di sini terdapat untuk perulangan. Di sini saya membuat menu untuk daftar, print, dan juga exit. Di pilihan pertama saya membuat pendaftaran untuk daftar untuk hewan-hewan apa saja yang harus kita masukkan, lalu inputkan data apa saja yang kita masukkan. Lalu yang kedua kita print. Lalu setelah kita print, yang ketiga kita exit. Seperti itu. Sebentar saya perlihatkan dulu. Seperti ini. Ya, seperti biasa di sini terdapat perulangan if else dan else if. Jika ada pilihan 1 maka pilihannya ada daftar, jika pilihannya 2 maka ada seperti print out, jika tidak maka akan keluar. Lalu selanjutnya kita di sini saya membuat daftar sistem tadi kayak nama hewan, lalu string nama, input, next. Seperti biasa kita inputkan dulu, lalu kita inputkan. Lalu ada jenis hewan dan juga seperti pemakan, lalu ada cara reproduksi dan juga ada habitat. Lalu tidak lupa jika sudah menginput enkapsulasi, lalu ada hewan, insert hewan tadi yang udah kita lingkungan tadi, ada new lingkungan entity. Lalu lingkungan entity itu terdapat yang ini, yaitu terdapat data inputannya itu bisa tersimpan di sini. Lalu variabelnya itu seperti apa saja yang kita inputkan, yaitu ada nama, jenis, pemakan, reproduksi, dan juga hewan, dan juga habitat. Lalu langkah terakhir yaitu terdapat print, yaitu tadi data yang sudah kita inputkan maka kita proses menjadi print hasil keluaran itu tadi di sini. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Mari kita jalan. Lalu langkah awal kita harus daftar dulu, yaitu 1. Yaitu kita contoh kucing, jenis hewan berkaki, pemakannya omnivora, lalu di sini reproduksinya melahirkan, lalu habitatnya ada di darat. Nah, jika sudah kita coba kita printkan 2. Nah, jika sudah maka seperti ini hasilnya. Seperti nama kucing, lalu jenisnya berkaki, lalu pemakan yaitu omnivora karena kucing itu termasuk pemakan segala, lalu cara hidupnya, lalu cara reproduksi dan habitatnya di darat. Jika sudah kita masukkan 3. Jika sudah maka seperti itu project UTS saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penjelasan atau salah, mohon dimaafkan. Lalu jika terdapat penyampaian saya yang sedikit panjang lebar atau bagaimana, sekiranya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.